Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kesekian akan mempresentasikan mengenai CSR Chipper untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan sistem kelas TK 4302. Next. Sebelumnya, perkenalkan, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sally Belinda, kemudian ada Berliana Putri, kemudian ada Iqbal Ramdhani, dan Renaldi Ashar. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kriptografi. Nah, penjelasan kriptografi secara umum. Kriptografi adalah ilmu sekaligus seni dalam menjaga rahasia suatu pesan. Nah, di kriptografi sendiri ada dua jenis pesan. Pertama ada plain text dan ciphertext. Plain text adalah pesan yang akan dikirimkan dalam format yang mudah dibaca atau dalam bentuk aslinya, sedangkan ciphertext adalah informasi yang sudah dienkripsi. Nah, jenis kriptografi itu ada klasik dan modern. Nah, kriptografi klasik terdiri dari 3 model, yaitu Caesar Chipper, Vigenère Chipper, dan Hill Chipper. Sedangkan kriptografi modern terdiri dari 3 jenis kunci yang digunakan, yaitu simetri, asimetri, dan hibrida. Nah, untuk proses penyamaran pesan, dalam kriptografi itu ada enkripsi dan deskripsi. Enkripsi adalah sebuah proses penyandian yang mengubah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, yaitu plain text, menjadi teks kode atau pesan yang tidak dapat dimengerti, yaitu ciphertext. Sedangkan deskripsi adalah pembalikan dari enkripsi, yaitu mengubah teks kode atau pesan yang tidak bisa dimengerti atau ciphertext menjadi sebuah teks asli atau pesan yang dapat dimengerti, yaitu plain text. Next. Oke, kita selanjutnya akan membahas Caesar Chipper. Apa sih Caesar Chipper itu? Nah, kita lihat sejarahnya dulu nih. Jadi, sekitar abad pertama Masehi, di mana Kaisar Romawi pada saat itu adalah Julius Caesar. Nah, pada abad itu, abad pertama Masehi, orang-orang Romawi sudah menggunakan matematika yang dikembangkan di Yunani. Nah, Julius Caesar ingin berkomunikasi mengenai pesan penting dan aman. Nah, caranya gimana? Pakai enkripsi militernya. Dan itu melalui jenderal perang saat itu. Jadi namanya Mark Antony. Nah, kemudian diciptakanlah sebuah algoritma atau metode efektif untuk menyandikan sebuah pesan. Chipper atau sandi itu dinamakan Caesar Chipper. Nah, kenapa dinamakan demikian? Karena untuk menghormati pembuat algoritma itu, yaitu Julius Caesar sendiri. Nah, kemudian digunakanlah algoritma itu untuk mengenkripsi atau menyandikan pesan secara militer dan resmi lainnya. Karena mayoritas musuh Roma itu buta huruf pada era itu. Jadi lebih aman, jadi sandinya itu tetap aman untuk sementara waktu. Nah, pada abad ke-9 Masehi, setelah jatuhnya Roma, terdapat catatan rekaman metode untuk memecahkan Caesar Chipper itu dengan menggunakan analisis frekuensi dari Al-Kindi. Caesar adalah salah satu teknik enkripsi paling sederhana dan paling terkenal. Sandi ini termasuk sandi substitusi, di mana setiap huruf pada teks terang atau plain text digantikan oleh huruf lain yang memiliki selisih posisi tertentu dalam alfabet. Nah, untuk membaca pesan, kita memerlukan adanya key yang digunakan untuk mengenkripsi atau dekripsi suatu plain text atau ciphertext. Next. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan Caesar Chipper. Nah, untuk cara penggunaannya, yang pertama kita menentukan dulu besarnya pergeseran karakter yang digunakan dalam membentuk ciphertext ke plain text. Jadi kita harus menentukan dulu nih besar pergeserannya untuk menggeser alfabet dalam menentukan key-nya. Nah, setelah kita menentukan itu, baru kita menukarkan karakter pada plain text menjadi ciphertext berdasarkan key-nya sesuai dengan pergeseran yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, next. Oke, masuk ke contoh cara penggunaan Caesar Chipper itu sendiri. Di sini kita membuat pesan, yaitu ini adalah kata sandi yang benar. Lalu kita pun mengetahui key-nya itu +3. Berarti artinya kalau untuk +3 itu berarti akan right shifting ke kanan sebanyak 3 karakter. Apabila dia key-nya itu -3, maka akan menjadi left shifting, geser ke kiri artinya. Maka cara yang pertama kita membuat abjad sampai Z. Lalu
Itu untuk yang plain text-nya. Lalu yang untuk ciphertext-nya itu kita akan membuat juga A sampai Z, tapi A sampai Z-nya itu akan di right shifting sebanyak 3 karakter. Makanya di ciphertext dimulai dengan D, E, F, G, dan seterusnya. Setelah mengetahui plain text dan ciphertext yang kita akan gunakan, maka kita akan substitusi pesan yang akan dienkripsi. Yang akan dihapus ini adalah kata sandi yang benar, disubstitusi ke ciphertext yang kita sudah buat. Maka hasilnya itu kita sudah ketahui, sini adalah LQL, DG, DODK, ND, WD, VD, QGL, BD, QJ, EH, QDU. Nah, ini adalah hasil enkripsinya. Lalu bagaimana untuk dekripsinya? Untuk pendekripsian, kita hanya nge-reverse aja. Di sini ciphertext-nya tuh L. Oh, berarti kita langsung untuk plain text-nya I. Jadi langsung saja gitu, langsung substitusi aja dari ciphertext ke plain text. Nah, masalah yang terbesar dari caesar ciphertext ini, kita harus mengetahui berapa key yang harus digeser untuk mendapatkan plain text yang benar. Seperti itu. Next. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.